Akhirnya fokus di rumah, 4 bulan berlalu jatuh bisnisnya. Wah, rasanya kayak apa tuh, Mas? Rugi. Karena jatuh ini saya sebut dengan namanya jalankan HNI karena by accident gitu. Oke, oke, oke. Ini sebenarnya nggak rumit bisnis ini, yang rumit itu isi kepala kita tuh saya bilang gitu. Jadi satu titik, rata-rata kurang dari setengah jam, saya tuh bisa terjual 3, Hmm. 2 gitu. Iya, iya. Akhirnya target 30 sehari itu tercapai. Alhamdulillah. Untuk mulai HNI itu nggak butuhkan modal duit banyak, Yes. nggak butuh namanya pengetahuan yang banyak untuk awal untuk memulai itu. Yang butuh itu adalah mental, keberanian untuk memulai. Itu Dan di HNI kerennya belajar kompetensi sama mentor itu kan gratis, nggak bayar, bahkan seringkali malah kita yang dibayarin sama mentor. Mulai HNI itu asalkan kamu itu masih punya nyawa bisa jalin HNI gitu kan, walaupun kamu nggak bisa ngomong gitu loh kan. Kalau seumpamanya nggak bisa ngomong kan yang penting bisa bawa barang kan. Tapi kalau HNI nggak jalan, nggak akan kehilangan namanya warisan kan gitu kan ya. Kalau sampai jalankan HNI atau kalau sampai punya hutang, yang salah bukan HNI-nya, yang menjalankan mungkin bisa jadi yang salah. Saya sebelum HNI itu sudah nemui banyak hambatan gitu, dan menurut saya itu hal yang lumrah dalam usaha apapun. Pasti. Dan setiap bersama kesulitan kan ada kemudahan gitu. Assalamualaikum Mas Angga, sehat? Waalaikumsalam, sehat Bang Rizal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nggak bilang-bilang ke Jakarta sih. Emang nggak ada janji sih sama antum gitu ya. Padahal udah lama nih kita nih rencana nih mau podcast. Betul. Jadi kemarin tuh memang agak sedikit ini ya, estafet kegiatannya. Masya Allah. Qadarullah itu hari Ahad kita ada agenda di Karanganyar dengan teman-teman mitra HNI. Senin kita harus bergerak ke Agam, ke Sumatera Barat di Tamiang ya. Tamiang di mana namanya Palembayan. Ini Palembayan untuk membantu saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang ada bencana. 2 hari di Agam, kita akhirnya memutuskan bergeser ke Aceh, Tamiang. Terus Jumat itu kita baru perjalanan pulang ke Solo karena Sabtu ada sharing dengan teman-teman mitra paramedis. Iya. Terus akhirnya bergeser ke Jakarta nih hari Ahad kemarin, sharing sama teman-teman di Leader Office HNI. Masya Allah. Nah, jadi karena agendanya estafet kayak gitu nggak sempat ngontak Mas Rizal gitu. Malah ketemu tadi pagi kan. Iya, qadarullah. Alhamdulillah nongkrongnya di N16 ya. Alhamdulillah. Jadi langsung ketahuan. Betul. Kalau di plaza nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Alhamdulillah nih sebenarnya kalau mau ngajak Mas Angga untuk podcast nih mau minta menularkan semangatnya ke mitra HNI. Gitu. Nah kan kalau yang saya tahu nih Mas Angga dulu kan punya kisah yang menarik ya. Ketika kenal ke HNI gitu, kondisi seperti apa. Soalnya saya dengar dulu Mas Angga tuh sebenarnya udah jadi pengusaha. Bener kan? Belajar pengusaha. Belajar low profile ini, high profit. Nah, sebelum kenal HNI itu jadi pengusaha ya. Nah, coba kalau mau cerita, monggo. Kita butuh ceritanya nih yang inspiratif dari Mas Angga nih. Jadi kalau tadi Bang Rizal bilangnya nularkan semangat, ngasih semangat, berarti yang bicaranya memotivasi kan? Motivasi. Kelihatannya nggak bisa Bang Rizal, karena saya bukan motivator gitu kan. Bahkan saya orang yang pernah mengalami demotivasi luar biasa gitu. Itu relate banget loh. Gitu. Banyak mitra-mitra HNI yang mengalami sama kayak Mas Angga. Demotivasi gitu. Ya. Nah, tapi Mas Angga bisa berhasil bangkit ya. Ini nggak karena apa mental kali atau? Ya bismillah ya. Yang pertama pastinya karena Allah kan. Yang kedua kalau kita flashback secara hukum sebab akibat dulu ya, karena mengawali HNI itu kan sebenarnya bukan by design, tapi karena by accident kan. Gitu. Karena saya dulu kenal HNI tidak di prospek awalnya gitu. Jadi tahu lewat Facebook, lewat Mas Novianto Ihsan Khairuddin. Saat itu dia lagi posting pelatihan dan saya kan seneng tuh ikut-ikut ada namanya workshop pelatihan gitu. Iya. Nah, di situ ternyata dikenalkan HNI tuh awal-awal tuh. Nah, dikenalkan HNI, berjalannya waktu saya tuh di PCA lah bahasanya sekarang gitu kan. Oleh Mas Ihsan. Mas Ihsan sama Mas Ahmad gitu. Mas Ahmad juga berarti. Mas Ahmad Sarif. Duet tuh beliau berdua selalu bareng tuh kalau membuat acara. Di mana waktu itu? Di Solo, di Universitas Sahid Surakarta. Oke. Memang kediamannya di Solo.
Kalau saya kadang di Solo, kadang di Karanganyar, kadang di Boyolali, karena ada beberapa tempat ya, kita punya beberapa tempat tinggal, kadang mobil-mobil tuh, Oke, kan oke, gitu oke. kan. Cuman dekatan kan, berdekatan daerah itu kan, satu ekskresidenan. Nah kembali lagi, awalnya nggak di prospek, tapi ikut pelatihan, tapi karena memang pas di pelatihan itu yang mengadakan adalah teman-teman HNI, otomatis saya ya di follow up terkait dengan namanya bisnisnya dong. Iya, iya, iya. Dan saat itu Mas Ahmad itu masih jadi staf BC-nya Pak Wisnu gitu. Oh, Jadi iya, staf iya. BC beliau sambil ngelanjutin kuliah. Kalau Mas Ihsan pure mahasiswa saat itu. Mereka itu satu kampus ya. Satu kampus, satu kampus. Adik kelasnya yang Mas Ihsan ya. Adik kelasnya Mas Ihsan. Mas Ahmad Sarif. Betul. Dan kebetulan beliau berdua itu ternyata panitia saat saya lagi Porprov atlet Aikido Jawa Tengah. Tadi Porprov apa tuh? Ya, jadi di situ ada kompetisi olahraga provinsi. Oke. Apa namanya? Kebetulan saya di bidang Aikido bela diri saat itu dan beliau berdua itu panitia di situ. Oh, gitu. Itu kenalnya di situ. Tahu, jadi tahunya di Taunya situ. di situ. Terus apa namanya? HNI dimulai 2014. Saya tertarik dengan keilmuannya, keilmuan kesehatannya, nggak tertarik dengan bisnisnya. Karena melihat, mohon maaf ya, ini gimana kalau ngomongnya? Iya, iya. Ya, Itu tapi jadi bisnismen waktu itu kan. jadi saat itu kebetulan karena saya pernah kerja di LNG di tambang saat itu, apa namanya, di minyak, di coal kan gitu kan. Pulang-pulang tuh yang bawa duit gitu kan. iya, iya. Duit dengan semangat buka usaha karena basic kebetulan Bapak, Om itu basicnya memang kerja di perusahaan apa namanya percetaan nasional saat itu kan, dan juga kesibukannya di dunia cetak kan gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mendalami dunia cetak, percetaan, melanjutkan usaha daripada yang sudah ada background keluarga dan buka rumah makan saat itu di Cibitung sini nih, Cibitung situ. Oh, bukannya di Cibitung juga. Oh ya, bukannya di Cibitung. Karena kenapa saya ngelihat ini kan marketnya besar, karyawan pabrik kan. Hack motivasi, jadi semangatnya tinggi kan gitu kan. Tapi low competence, nggak belajar ilmunya lebih matang, hanya modal semangat, modal duit besar karena punya tabungan kan. Dan alhamdulillah bangkrut gitu. Bangkrut, singkat cerita gini aja deh, kalau detail nanti aduh dong gitu ya. Intinya karena modal semangat kita ngerjakan project pemilu tahun 2014 masuk ke kita 2013 tanpa perhitungannya matang, kompetensi yang matang, akhirnya apa tuh ya loss gitu kan, akhirnya jatuh, bangkrut, habis, rumah terjual ya, kendaraan terjual, istri apa namanya, istri kan basicnya perpajakan kan, pajak, dan akhirnya saya bilang sudah nggak usah lanjutin kerja di pajak lah, fokus di rumah. Kalau cuman gaji segitu saat itu karena kita masih jadi masih ya ada duit, aman lah ya. usaha aman gitu kan, gaji segitu biar abi yang ganti lah kan gitu kan setiap bulan. Bangga kan. Dan mohon maaf nih, keluarga istri saya itu backgroundnya semuanya pegawai. Oke. Kan gitu kan, bapak itu basicnya kepala sekolah, mama itu apa namanya pengajar sastra Jawa gitu kan, saudara-saudaranya juga pegawai. Saya suruh resign gitu, saya suruh berhenti di rumah lah kan gitu kan, Di rumah aja ngurusin anak. Itu kan apa namanya ya keputusan yang mungkin agak sedikit membuat apa ya, shock lah bagi keluarga. Tapi kan saya jamin kalau penghasilannya jadi pegawai itu cuma segitu, saya bisa ganti. Akhirnya fokus di rumah, 4 bulan berlalu jatuh bisnisnya. Wah, rasanya kayak apa tuh Mas? Wah, jatuh, habis. Karena jatuh ini saya sebut dengan namanya jalankan HNI karena by accident gitu. Oke. Wait. Jadi ini apa timelinenya gini? Kalau pas ketemu HNI itu pas sudah jatuh apa belum? Belum. Oke. Belum. Kenal, tapi berkenal tapi nggak Belum. tertarik dengan bisnis. Enggak. Mohon maaf ya, saya ngelihat Mas Ihsan sama Mas Ahmad ini kan masih mahasiswa. Iya. Kurus, hitam. Maaf ya Mas Ahmad. Saya mohon maaf. Beliau berdua kan mentor saya. Tapi ini dia, saya nawarin apa gitu kan. Terus saya kan nembak gitu. Berapa penghasilan yang sudah dapatkan gitu di bisnis itu gitu. Beliau agak bingung mau jawab itu kan. Berbelit-belit gitu kan. Saya bilang, intinya ada nggak orang yang sudah benar-benar berhasil di sini? Beliau akhirnya ngundang Ustadz Nasruddin, datang dari Purwokerto ke Solo. Oke. Pertama kali saya dilihatkan bonusnya beliau gitu kan. Satu bonusnya masih kecil tuh, belasan juta lah tadi itu kan. Belasan juta setiap bulan. Tapi bagi saya yang sedang jatuh, butuh duit, lihat
orang berpenghasilan belasan juta, saya otaknya langsung mikir, wah ini bisa nih, tak serius sih, ini ada orang yang benar-benar dapat belasan juta nih, 16 juta sekian kan. Wah, saya harus membayar hutang lembaga keuangan tuh, perbankan setiap bulan itu 12 jutaan. Nah, kalau saya dapat 15 juta aja, saya berarti kan bisa sisa 3 juta buat tahan hidup tuh gitu. Ya itulah awal mula akhirnya saya Join bisnis. mencoba untuk memaksakan menjalankan bisnis gitu. Itu tantangan berat Mas. Karena kan mohon maaf ya, saya dulu ngelihat orang HN itu kan nawarin minyak urut. Kan dulu kan produknya nggak sebanyak ini kan ya. Saya kok kayak sales ya gitu kan. Tapi karena saya sangat bersyukur ya, alhamdulillah sekali itu. Karena Allah kasih keadaan jatuh saat itu. Akhirnya saya mau nggak mau mengenal ini lebih dalam gitu. Dan yang pertama kali membuat saya tambah respect itu ya Mas Ahmad, Mas Isan, Mas Nasruddin tuh tidak melulu ngomongkan bisnis atau uang. Beliau itu lebih ke orang yang punya empati dan respect sama saya. Saya bilang ini orang-orang baik gitu. Pokoknya bismillah lah saya jalanin. Singkat cerita nih ada kisah menarik lagi Mas. Jadi ketika saya sudah mulai bingung kan dan memutuskan bahwasanya ya sudahlah adanya HNI yuk kita mulai. Tapi udah nggak punya modal apa-apa kan selain modal doa nih. Akhirnya saya sama istri memutuskan yuk kita ke Majenang, ke Cilacap untuk minta doa restu dari simbah ibunya bapak saya. Nah, saya di Solo, simbah saya ada di Majenang, itu melewati daerah Lumbir. Pegunungan gini-gini yang samping kiri itu jurang, samping kanan itu tebing. Sampai perjalanan di Lumbir, saya bawa mobil sewa karena sudah nggak punya apa-apa, satu sewa rental, punya teman. Bawa Xenia, tiba-tiba itu udah ada tikungan gitu dari depan ada Pajero muncul, adu banteng kami. Yes, waktu mau minta doa restu untuk menjalankan HNI. Akhirnya apa? Karena posisi kiri saya itu jurang, saya dan diantemnya sama Pajero karena saya pakainya itu Xenia, langsung kedorong ada pembatas hitam putih itu 4 itu kelewatan mobil saya semua tuh. Saya dan istri itu nyangkut di jurang. Tapi sampai nggak jatuh, nyangkut karena ketahan sama hampir. Ketahan 4 pembatas tadi itu. Patok itu ya. Patok itu dia nahan di bawah gitu. Istri itu lagi hamil, pendarahan hebat, mobil hancur. Dan tahukah kejadian itu kan di Lumbir, deket dengan di mana Ustadz Nasruddin itu tinggal, Purwokerto. Dan rumah sakit paling proper ya hanya di Purwokerto, tapi jarak Lumbir ke Purwokerto itu ya makan 1,5 sampai 2 jam. Akhirnya apa? Dari situ itu ternyata Allah semakin menunjukkan nih orang-orang baik gitu. Saya tuh dibantu Nasruddin terkait dengan namanya penanganan kecelakaan itu dan sebagainya sampai dipantau kembali ke Solo. Mobil udah hancur lah pokoknya. Padahal mobil rental. Bayangin tuh. Saya di situ akhirnya itu ingat doa saya, ya Allah kalau ini baik, mereka orang-orang baik, ya tunjukkan bahwa saya memang orang-orang baik. Di situ Allah tunjukkan tuh. Sudah nggak punya apa-apa. Kejadian kecelakaan, habis-habisan, ditolong sama Ustadz Nasruddin yang tahu kondisinya seperti itu. Ya akhirnya setelah itu saya udah nggak ragu lagi, bismillah lah, apa yang mau ditipu dari saya nggak punya apa-apa gitu kan. Udah di titik nadir. Udah habis gitu, akhirnya terus memulai HNI. Begitu Bang Rizal. Masya Allah. Nah, untuk memulainya, biasanya itu kan ada tantangan tersendiri. Betul, pastilah. Secara sudah pernah mapan dulunya kan. Betul. Nah, terus bagaimana nih proses untuk PCA-nya untuk pertama kali? Apa yang jadi kendala yang dihadapi oleh Mas Angga? Paling berat itu sebenarnya kalau saya alhamdulillah bukan tipikal orang pemalas ya. Oke. Gitu. Saya seringkali ngatakan ke teman-teman saya, kalian semua itu sebenarnya ditakdirkan jadi orang sukses, cuman malas saja kalian itu, saya bilang gitu. Saya biasanya bilang gitu ya. Karena sebenarnya tantangan paling berat bagi saya itu gengsi. Oh iya. Karena posisinya udah di atas ya. Mohon maaf sebelumnya sudah orang yang mapan. Kita sekali kerjanya di tempat yang salary-nya lumayan, gajinya lumayan, bergengsi. Pulang-pulang buka usaha yang juga langsung bergengsi kan, dunia cetak kan gitu kan. Habis itu langsung switch untuk jalani usaha mengenalkan minyak urut nih. Orang dulu tuh kan kenalnya MAS tuh minyak urut gitu kan. Dan produknya SKU-nya nggak sebanyak sekarang gitu, masih sangat dikit. Itu gengsi, pikirannya macam-macam dan ternyata akhirnya saya merenung gitu kan.
ini sebenarnya nggak rumit bisnis ini, yang rumit itu isi kepala kita tuh, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah karena memang saya backgroundnya dulu seneng organisasi, seneng memperbanyak teman. Saya tuh temennya tuh banyak banget, temennya tuh banyak banget Mas Rizal. Tantangannya tadi gengsi kan, gengsi. Tapi Bismillah, mau nggak mau, kalau nggak jalanin mau ngasih makan apa nih keluarga? Bulan besok harus bayar, mohon maaf bayar utang kan, setiap bulannya kan. Nah, singkat cerita, akhirnya Bismillah kita mulai. Pertama kali mau mengenalkan tuh ya megang MHS gini Pak, mau ngenalin gitu Bang Rizal, itu rasanya tuh mau ngeluarin tuh kayak nggak berani gitu, tau nggak? Keringet dingin gitu, keringet dingin. Oh itu siapa, inget gak? Saya itu membuat daftar nama. Ya, saya diminta sama Ustadz Nasruddin saat itu ada 70-an orang alumni KHT. KHT itu diminta sama Ustadz Nasruddin buat 200 daftar nama orang. Yang mau nulis 200 itu cuma 3 orang, Mas. Ahmad Syarif Hidayatullah, Novianto Ihsan Karudin, dan saya. Dari 70-an orang itu, akhirnya yang jadi LED leader HNI nasional itu ya tinggal 3 orang itu. 3 orang itu ya. Dan puluhan orang itu beberapa tahun silam ya, itu ketika ketemu kita tuh, padahal kita dulu bareng loh ya kan gitu ya. Kok kita beda nasibnya itu. Padahal bukan beda nasib karena memang takdir, bukan. Karena memang ya tadi banyak di antara kita itu bukan nggak ini ya, nggak ditakdirkan sukses gitu. Banyak di antara kita itu ya males gitu kan. Nah, singkat cerita, saya bilang sama Ustadz Nasruddin, Ustadz, saya itu kalau teman saya bilang gitu ya, kok 200, 1000 aja mungkin saya punya gitu. Dan saya kan punya data teman-teman organisasi dan macam. Dan saat itu kan belum eranya WhatsApp ya, eranya masih BlackBerry. Nah, akhirnya terus Ustadz Nasruddin bilang, bagus, semakin banyak semakin bagus. Tapi ini akhirnya saya inisiatif sendiri Bang. Saya inisiatif itu, saya harus memulai dari orang yang benar-benar saya takuti. Kenapa ngambil inisiatif? Saya segani gitu. Kenapa? Saya mikir, kalau saya gengsi gini, coba kalau saya bisa memberanikan diri saya, berani memulai, punya keberanian untuk memulai, menawarkan kepada mereka yang saya segani atau saya merasa takut sama mereka. Kalau sampai itu berhasil, insya Allah saya mengenalkan sama orang-orang lain yang saya nggak segani, saya akan lebih gampang Mudah, gitu. ya, lebih mudah. Gitu. Jadi itu berarti menantang diri sendiri. menantang diri sendiri. Saya tipikalnya memang gitu kan, maksudnya seneng dengan dari dulu orangnya memang risk taker, seneng dengan risiko gitu kan, risiko. Nah, akhirnya itu saya jalankan. Pertama kali keringet dingin, diminta sama, kalau Mas Ahmad itu kan seneng ngisi di acara-acara arisan PKK gitu. Saya kan nggak biasa tuh kayak gitu tuh. Nah, pertama kali saya nyoba juga, itu keringet dingin nggak ada yang laku satupun. Tahu nggak kenapa? Ibu-ibunya tuh seneng saya kasih ilmu diagnosa telapak tangan dan sebagainya, itu seneng. Tapi nggak beli itu bukan karena menolak. Kenapa? Karena barangnya nggak tak keluarin dari tas. Loh, Saya malu gitu. Malu. Akhirnya yang kedua ditemenin sama Mas Ahmad Syarif, dikasih contoh sama beliau kan, laku di situ. Tapi saya kembali lagi karena memang gaya saya bukan di situ. Gaya saya adalah face to face, ketemu person to person gitu kan. Akhirnya apa? Saya datangin satu persatu, saya bilang sama Ustadz Nasruddin, Ustadz, saya bisa nggak penghasilan seperti antum, panjenengan, saya bilangin panjenengan gitu. Beliau bilang nggak bisa Mas gitu. Karena bonus ini tuh adalah penghasilan pasif. Dan saya di HNI itu jalankannya sudah dari tahun 2006 gitu kan. Lanjut ini tahun 2014. Mas Angga pengen satu bulan penghasilannya langsung sama seperti saya, tidak bisa gitu. Tapi Mas Angga bisa mengambil penghasilan selain pasif, yaitu aktif. Nah, akhirnya tercetuslah ide fokus pada untung langsung dari minyak herbal sinergi saat itu. Saat itu kan untungnya penghasilan aktif ini maksudnya adalah dari jualan langsung. Keuntungan langsung, betul, selisih harga belanja ke harga konsumen. Dan saat itu kan harga belanja 28.000, harga konsumennya 45, ada 17.000 tuh. Akhirnya saya ambil ngitung, kalau saya butuh 15 juta berarti saya butuh setiap bulannya atau setiap harinya 30 botol terjual. Saya langsung mikir dong, kalau 30 botol sehari, berarti kalau sebulan kurang lebih 1.000 botol. Saya kenalan 1.000 orang lebih gitu kan. Bismillah bisa. Nah, hari pertama itu nggak efektif, nggak efisien waktunya. Kenapa?
ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas karena bingung mau kenalkan kan. Grogi ya. Aduh grogi gitu. Akhirnya saya itu sama istri buat ide gimana agar presentasi kita itu efektif dan efisien. Akhirnya saya buat rumus namanya 5555. Maksudnya bagaimana itu? 5 menit maksimal jelaskan HN itu apa, 5 menit maksimal jelaskan produknya itu seperti apa, 5 menit maksimal ceritakan testimoni real nyatanya, nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dibuat gimmick-gimmick, apa adanya itu seperti apa, 5 menit terakhir itu untuk closing. Oke. Gitu. Contoh sederhana ya, saya singkat. Saya bilang sama Mas Rizal yang kita udah temui, Bang, antum tahu kan, Ani ini kondisinya jatuh nih percintaan dan Ani butuh uang. Sekarang Ani kesibukannya di HNI. HNI itu Bang Rizal, perusahaan anak bangsa, perusahaan milik kita sendiri, perusahaannya umat muslim. Selama ini kan kita belanjanya produknya asing kan. Nah, saya tanya sama Bang Rizal, kalau perusahaan anak bangsa kayak gini, ada perusahaan anak bangsa itu harusnya didukung atau diabaikan? Dukung. Salah satu contoh produknya tuh kayak gini Bang. Ini manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kuku gitu saya gitu. Sampai ujung kuku kan cepet deh. Ujung Jadi ada rambut. step-stepnya ya? Iya, sampai ujung kuku tuh bla 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 bla. Ini kalau beli Bang, Iya, paham. manfaatnya macam-macam. Ini nggak cukup 100.000. Ini cuma 45.000. 45.000 Bang. Semoga ya produk ini bermanfaat buat antum dan pastinya Ani berharap antum beli. Kenapa? Ada keuntungan di sini nih. 17.000 buat Ani bilang angkanya gitu. Oh gitu. 17.000 biar bisa buat bantu keuangan Ani. Kira-kira antum lihat produk manfaatnya sebanyak ini yang nawarin teman antum sendiri, perusahaannya anak bangsa dan banyak yang cocok. Kira-kira antum mau belinya 2 apa 3? Gitu, itu closing tuh. Iya. Sekarang ngomongnya nggak ada semenit selesai. Sekarang kan, dulu yang ngomong tuh pelan-pelan gitu. Dan alhamdulillah ternyata closing. Entah karena memang butuh, entah karena memang terpaksa karena nggak sungkan sama teman, atau yang ketiga karena kasihan sama teman gitu kan. Tapi singkat cerita, saya itu biasanya kalau contoh nih Bang Rizal teman itu yang masuk daftar lama 1.000 orang tuh. Bang Rizal beli, Ani nggak langsung pergi. Saya bilang, Bang Rizal, ada nggak tetangga, teman, saudara yang lagi di rumah juga siang hari ini tuh, tolong diundang ke sini dong. Biar saya juga nyampaikan, siapa tahu produknya juga bermanfaat buat mereka dan ya jadi rezeki buat saya gitu. Bantu saya ya gitu. Kira-kira antum kalau seumpamanya posisi di orang yang memang sudah kenal Ani, tak minta kayak gitu, mau nggak ngundang tetangga kanan kiri? Jadi satu titik, rata-rata kurang dari setengah jam, saya tuh bisa terjual 3, 2 gitu. Akhirnya target 30 sehari itu tercapai. Alhamdulillah. Makanya saya tuh dulu dapat the best producer dari Pak Rafiq itu karena rekrut mitra jumlahnya banyak dalam 1 bulan gitu. Tapi itu berarti menawarkan produk sekaligus menawarkan untuk menjadi mitra. Oh, saya bilangnya gini. Bulan depan saya bilang gitu, atau pembelanjaan berikutnya bisa harganya adalah harga diskon gitu. Tapi untuk saat ini harganya adalah harga konsumen ya, karena belum dibuatkan kartu diskon dan semoga untungnya ini manfaat buat saya karena saya butuh banget itu. Gitu. Tapi saya memang lebih oriented pada untung langsung saat itu. Yang memang yang dibutuhkan cepat tuh. Betul, active income kan. Dan ini keren lagi, Bang. Bulan kedua tambah semangat gara-gara bulan pertama tercapai. Saya tuh dapat penghasilan bersih dari MHS saja itu bisa 15 juta lebih sebulan. Bulan kedua kencang lagi, semangat lagi. Bulan ketiga tipes gitu kan. Tipesnya tuh bukan karena kecapean, tapi dulu saya mikir apa kecapean ya. Padahal enggak sih, saya kan berangkat pagi habis subuh gitu kan ke teman-teman gitu. Paling asar gitu. Istirahat. Udah selesai, udah tercapai gitu. Paling malam itu menjelang isya lah udah tercapai. Biasa aja berarti kan? Kenapa? Biasa aja, normal kayak orang kerja pada umumnya. Cuman karena pikirannya yang kenceng kan, sedang jatuh, karena sedang ditekan, tekan hutang dan sebagainya saat itu. Pas kecelakaan itu kan juga istri pendarahan hebat kan, wah itu luar biasa. Ya bulan ketiga pikirannya kenceng, tipes itu titik di mana saya itu baru ngeh kerennya sistem yang ada di HNI. Kenapa? Pas saya sakit kena tipes tuh nggak bisa pulih cepet kan, butuh waktu berminggu, bahkan 1 bulan itu baru proses recovery gitu. Bulan ketiga itu saya nggak bisa melayani pelanggan, nggak bisa jualan gitu. Mentor-mentor saya itu membantu saya gitu, Mas Ahmad, Mas Isan itu pokoknya kalau ada yang pesan lempar ke kita biar kita yang nganter. Saya mikir, terus nanti saya gaji mereka gimana kan gitu kan?
Ternyata kan enggak gitu konsepnya. Mentor tuh benar-benar membantu karena memang kita ada sistem yang saling menguntungkan tanpa merugikan. Betul. Bulan ketiga itu saya tuh diminta sama Mas Ahmad Syarif untuk buka AVO. Saya bilang, Mas, gitu, gimana di rumah saya tuh wifi udah nggak ada. Pakai laptop harus pakai modem, zaman dulu tuh modem ya, modemnya nggak ada isinya, harus ke warnet. Saya lagi sakit gitu. Beliau itu akhirnya apa? Yang ke warnet, bukakan AVO. Saat itu kan bisanya yang dibuka di komputer kan. AVO, dilihatkan bonus saya. Saya bilang, ternyata bonus saya lumayan banget saat itu kan. Saya bilang, ini duit mana Mas? Ya ini hasil daripada jeripayah 1-2 bulan Mas Angga di sini. Bulan pertama, kedua saya bangun, bulan ketiga itu pelanggan bulan pertama dan kedua itu ya repeat dia. Repeat order karena tahu manfaatnya kan. Kalau sebenarnya di total habis-habisan saya di ini itu nggak lama Mas. Artinya kerja keras 2 bulan, bulan ketiga itu dapat passive income. Udah panen. Panen. Dan panennya tuh lumayan loh, maksudnya hampir 3 kali lipatnya UMR Solo saat itu. Terus tapi masih kurang tuh, masih kurang kan. Karena kan masih banyak. Saya utangnya kan banyak banget. Saya utang perbankan aja hampir 500 miliar. Mengembalikan uang di luar perbankan, baik teman, keluarga, itu ya 2M lah ya. Itu kan gede banget gitu kan bagi saya saat itu kan. Terus apa namanya, ketika sembuh totalitas lagi kan karena sudah semangatnya luar biasa. Menjaga ritme, memperbaiki mental, psikologis gitu kan. Nggak kerasa 6 bulan berjalan itu mitra tuh banyak banget gitu kan. Banyak. Itu nggak ngeh juga, Saya nggak fokus ngitung mitra. Fokus saya adalah memperbanyak pelanggan. Banyak customer. Kalau banyak yang beli berarti duit saya banyak. Udah selesai itu aja. Gitu. Jadi dulu masih berpikirnya konvensional. Tapi ketika setelah sembuh dari tifus itu sudah pikirnya sudah bukan konven lagi. Karena udah diedukasi. Kan. Buka AVO. Betul. Jadi tahu ya. Kesimpulannya adalah untuk memulai itu nggak dibutuhkan. Untuk mulai HN itu nggak butuhkan modal duit banyak. Yes. Nggak butuh namanya pengetahuan yang banyak untuk awal, untuk memulai itu. Yang butuh itu adalah mental, keberanian untuk memulai. Iya. Dan alhamdulillah ketika gengsi udah saya singkirkan gitu kan, itu ya ternyata ya jalan tuh ya kencengnya luar biasa gitu. Jadi saya akhirnya membuat kesimpulan, saya ngedukasi sama mitra-mitra saya sekarang. Bedanya HNI dengan bisnis di luar itu untuk memulai, kalau di luar tuh butuh modal besar. Kalau di HNI itu kamu modal apa adanya bisa memulai. Tapi untuk menjalankan dan memperbesarkan HNI nggak cukup dengan modal apa adanya. Butuh namanya keterampilan yang terus diasah. Kayak saya tadi membuat namanya rumusan bagaimana ngomong atau presentasi yang efektif dan efisien. Terus wawasan ditambah, kita pengetahuan produknya ditambah, syukur-syukur pengetahuan yang lain belajar daripada mentor ditambah. Dan ketika kita mengasah keterampilan, menambah wawasan, menjalankan HNI dan memperbesarkan itu semakin logis gitu loh. Gitu Bang Rizal. Luar biasa ya. Gitu. Nah, ini prosesnya itu dari tahun 2014. Berarti nggak sampai setahun jangan-jangan jadi LED. Saya nggak sampai setahun. Saya itu jadi LED termuda saat itu. Nah, kan benar. Indonesia, betul. Ya, saya nggak pernah mikir jadi LED. Iya. Saya nggak mikir. Saya nggak tahu jadi LED itu juga gitu kan. Jadi LED sendiri gara-gara ya pelanggannya banyak kan, otomatis omsetnya besar gitu. Orang hari ini sibuk mikirkan LED, nggak memperbanyak pelanggan, itu kan ya lucu gitu. Kan gitu kan. Cuman saya penasaran nih sama tadi kan, Apa tuh? yang akhirnya merumuskan tadi tuh yang 5 menit itu ya. Nah, tantangan yang sebelumnya terjadi itu kayak misalnya grogi, terus misalnya gengsi, itu lewat rumus itu bisa perlahan-lahan grogi, gengsi itu terkikis tuh dari rumus itu. Iya, karena kan akhirnya kita fokus tuh ketika kita mau ketemu sama orang hanya fokus pada hal-hal yang memang penting aja yang mau kita sampaikan. Poin-poinnya aja. Akhirnya nggak mikir macam-macam lagi kan. Saya fokusnya hanya kalau ketemu orang menyampaikan HNI itu apa dalam 5 menit maksimal, produknya itu seperti apa maksimal 5 menit, testimoni yang sudah saya temui itu seperti apa maksimal 5 menit, 5 menit yang terakhir adalah closing. Saat closing saya nggak ngasih pilihan namanya belinda gitu, nggak.
jadinya 2 atau 3 nih, gitu. Saya langsung gitu. Karena ini relate ya sama teman-teman mitra-mitra HNI ya, yang ada ya. Yang itu tadi punya mental blocking Oh istilahnya. ya. Jadi karena ya tadi tuh kayak Mas Angga tadi bilang kan gengsi Betul. gitu kan. Terus atau misalnya malu atau apa. Nah, mungkin caranya Mas Angga bisa ini ya mengatasi hal itu. Iya, mereduksi gengsi dan malu itu Iya. gitu. Jadi fokusnya justru malah di konsep yang udah kita buat. Konsep nih, itu betul. strukturnya ya di Betul, situ betul, ya. Karena betul. kalau nggak ada konsep, nggak ada struktur, kita juga ngawang-ngawang. Iya, jadinya iya. ya. Makanya saya tadi bilang, untuk memulai itu sebenarnya cukup hanya keberanian. Hack motivasi aja, mentalnya ini. Tapi untuk menjalankan dan memperbesar itu butuh kompetensi. Itu Dan di HNI kerennya, belajar kompetensi sama mentor itu kan gratis, nggak bayar. Bahkan seringkali malah kita yang dibayarin sama mentor gitu. Kalau acara apa-apa kita yang bayar mentor, makan-makan yang bayarin mentor gitu. Padahal kalau kita belajar workshop, saya sebelum kenal HNI itu ikut salah satu pelatihan revolusi lah kan gitu kan, seorang penulis, pembicara, pengusaha nasional lah ya. Banyak yang kenal juga. Saya tuh bayar saat itu hanya 500.000, tapi untuk pembinaan dalam 1 bulan bayar 25 juta dan saya bayar. Oke. Dan ternyata ilmu itu saya dapatkan dari mentor saya, Ustadz Nasruddin, Gratis. gratis. Saya ikut juga pelatihan CFO kan gitu ya, Chief Financial kan gitu kan ya. Keuangan itu bayar 17,4 juta dalam 3 hari. Setelah saya di situ, ilmu hampir majority, ilmu yang saya pelajari di situ itu sudah diajarkan sama mentor saya di HNI gratis. Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir dengan HNI itu. Makanya saya ingat sekali kalimat dari mentor saya, Mas Ahmad Syarif itu. Masa nggak bisa jadi mentor tuh memang bukan saudara kandung, bukan saudara-saudara kita. Tapi saya merasakan tuh di dunia ini salah satu orang yang paling peduli dengan hidup kita itu adalah mentor kita di HNI. Dan saya merasakan betul gitu. Gitu Bang Rizal. Alhamdulillah, luar biasa. Gitu. Ini banyak banget ini. Apa? Insight-insight yang kita dapat ya dari. Jadi untuk memulai Mas itu Angga nih. yang untuk memulai itu yang penting modalnya adalah keberanian mental. Itu aja. Harus ditempa. Tapi untuk menjalankan dan memperbesar kita butuh skill yang terus dilatih, terampil dan kompetensi, dan itu bisa belajar dengan para mentor. Kalau kita ke belakang lagi nih, kan Mas Angga kan tahun 2014 kan, 2014, terus jadi LED. Nah, terus akhirnya semangat di HNI. Iya. Untuk melunasi hutang, ya kan? Berapa lama tadi sampai lunas hutang? November 2017 itu nutup perbankan. 15, 16, 17, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bagi orang lihatnya cepet. Yang jalanin punya utang lama tuh. Tapi 3 tahun. betul. Tapi itu beneran. Beneran. Jadi uang yang saya dapatkan dari HNI kan kita alokasikan bagaimana caranya uang ini terus digulung menjadi semakin besar. Oke. Akhirnya kita jadi business center. Kan akhirnya kita lahir mitra lagi yang dia jadi LED, dan mitra itu kan belum punya uang tuh. Saya bilang pakai uang saya aja nanti bagi hasil gitu. Intinya gulung duit itu jadi tambah banyak gitu kan. Oke. Jadi bahasa sekarang adalah investasi. Oke. Jadi, Tapi di HNI. Gitu. Oke. 3 tahun ya. 3 tahun. Luar biasa ya Mas Angga ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ketika mendapatkan tantangan, problem di HNI atau misalnya mitra gitu ya. Apa yang Mas Angga lakukan? Problemnya seperti apa? Ya, misalnya ada mitra yang nggak bisa bergerak gitu kan. Terus punya kendala, dia punya kayak minta blocking gitu. Nah, terus ada lagi yang ya mungkin dia sebenarnya semangat gitu. Cuman bensinnya nggak ada, misal seperti itu. Itu kan relate tuh, banyak tuh kayak gitu-gitu di lapangan kan. Itu kayak gimana? Ya. Jadi sebenarnya gini, dalam bisnis apapun tuh kan pasti ada tantangannya. Banyak orang mengatakan, saya nggak cocok di HNI lah. Seumpamanya, saya mau jalankan HNI tapi terkendala ini itu dan sebagainya, kan gitu kan. Saya bilang memulai HNI itu, untuk memulai itu kan bisa, tadi kan nggak punya bensin gitu kan. Mulai HNI itu asalkan kamu itu masih punya nyawa bisa jalanin HNI, gitu kan. Walaupun kamu nggak bisa ngomong gitu loh. Kan kalau seumpamanya nggak bisa ngomong kan yang penting bisa bawa barang kan. Kan kita kan bisa itu. Jadi itu hanya alasan saja. Dan saya, Mbak Rizal,
memang dulu itu nggak fokus untuk melahirkan mitra untuk menjalankan HNI. Saya fokusnya hanya memperbanyak pelanggan. Dan saya yakin dari pelanggan yang banyak itu pasti ada sebagian yang dia tertarik ikut jualan. Jualan ya, Iya. berarti mentalnya penjual, pedagang. Belum masuk ke ranah pembisnis nih, bangun jaringan. Tapi saya yakin dari sekian pedagang atau penjual ini pasti ada yang dia juga tertarik untuk membangun bisnisnya. Jadi saya nggak repot-repot, mohon maaf ya, maksa mitra-mitra saya untuk semuanya menjalankan bisnis saya ini. Saya fokusnya adalah kalau saya banyak pelanggan HNI, saya yakin di antara pelanggan itu pasti ada yang mau jadi penjual, ada yang mau menjalankan bisnis, dan pasti yang pembisnis jumlahnya sedikit, ya kecil ya. Tapi dengan saya fokus memperbanyak pelanggan ya realitanya saya menemukan mitra-mitra yang jadi partner bisnis. Iya. Orang sekarang sibuk memaksa semua mitranya untuk bisnis. Kan nggak bisa. Karena esensi, jati diri, genetik dari bisnis jaringan itu adalah memperbanyak pelanggan. Dari pelanggan akan menemukan partner yang mau jualan, partner yang mau jadi pembisnis. Gitu aja sih. Saya nggak fokus. Itu biasanya mereka akan bilang sendiri atau Saya pasti menawarkan. Saya bilang ini bisnis ini keren banget kan gitu kan, bisa dimulai dengan modal yang terbatas ya, terjangkau. Saya bilang pakai pengalaman saya masa lalu, kalau kita bisnis konvensional kalau sampai nggak jalan kita bisa kehilangan tabungan, bisa bahkan kehilangan warisan, bisa sampai terjebak utang piutang, saya bilang gitu kan. Tapi kalau HNI nggak jalan, nggak akan kehilangan namanya warisan, kan gitu kan ya. Kalau sampai jalankan HNI atau sampai punya hutang, yang salah bukan HNI-nya, yang menjalankan mungkin bisa jadi yang salah. Jadi gitu, Bang Rizal. Intinya kalau tadi tanya menemui hambatan dan sebagainya, saya sebelum HNI itu sudah menemui banyak hambatan gitu, dan menurut saya itu hal yang lumrah dalam usaha apapun. pasti. Dan setiap bersama kesulitan kan ada kemudahan, gitu. Sekarang bisa ngomong gitu. Dulu waktu susah ya pikirannya sama ya. Ya semoga bermanfaat lah. Amin. Gitu. Insyaallah. Oke, terima kasih Mas Angga. Begitu, Pak Rizal. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik ya, Bro. Masyaallah.